Di balik kesuksesan seorang anak, ada doa dari orang tua. Hal itu pula yang dirasakan komedian Kiwil. Tetapi Kiwil merasa sedih karena ketika ia sudah sukses, orang tuanya tidak bisa mengecap buah dari doa mereka. Karena ibundanya dipanggil lebih dahulu oleh Sang Halik akibat menderita penyakit paru-paru basah. Momen saya yang sampai sekarang itu ya nggak bisa itu. Momen yang nggak bisa berbagi sama orang tua. Gitu ya. Saya sukses karena orang tua. Namun kesuksesan saya tuh saya rasakan nggak ada artinya karena kesuksesan itu kan karena doa orang tua. Tapi saya sukses kan nggak ada orang tua. Saya ditinggal sama bapak, sama ibu dan bapak saya itu ketika saya mau udah sampai di atas. Saya sukses, tiba-tiba saya mau berbagi, mau sharing dengan orang tua saya. Padahal ya Allah udah memanggil, ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Yang ada cuma penyesalan saya. Penyesalan Kiwil begitu dalam karena menyadari bahwa doanya untuk sang bunda yang sedang dalam sakaratul maut belakangan justru ia rasa salah. Ada apa sebenarnya? Sampai sekarang pun saya nggak pernah lepas dari rasa bersalah saya. Siapa sih yang nggak sedih ketika orang tua sedang sakaratul maut. Ya, sudah menunggu ajal, tiba-tiba saya minta sama Allah, ya Allah, kalau kau sayang sama orang tua saya, ya Allah, ambil ya Allah. Kalau kau cinta dengan ibu saya, ambil ya Allah. Saya baca Fatihah 3 kali, Allah memanggil. Betapa penyesalnya saya salah dalam berdoa. Saya bilang, kenapa gak kau selamatkan? Kenapa saya berdoa seperti itu? Salah. Saya minta maaf sama keluarga saya, sama kakak saya, semuanya saya minta maaf. Sampai sekarang penyesalan itu nggak bisa buat saya dah. Saya bilang seperti ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Ampuni dosa kedua orang tua. Ampuni segala doa-doaku yang bisa membuat ibuku pergi. Sampai itu terus saya bilang sama kedua istri saya, maaf saya minta maaf, sama keluarga saya minta maaf. Dan itu terus tiap hari. Jadi kalau bicara soal sama orang tua, itulah yang momen yang kadang-kadang saya ngelihat teman-teman atau ngelihat saya sendiri, saya nggak bisa melupakan. Kadang-kadang teman-teman bahagia, senang gitu bersama orang tua, bisa memperkenalkan ini saya sukses, saya bisa membahagiakan orang tua saya bisa begini, terus bagaimana dengan saya sukses tapi saya nggak bisa bahagiakan kedua orang tua saya nggak bisa berikan ini, saya nggak bisa berikan itu, sementara yang lain bisa. Lantaran merasa bersalah, Kiwil pun menjadi tidak fokus terhadap kedua istrinya. 3 kali lebaran, Kiwil kabur dari tengah keluarga. Sikapnya itu sempat membuat kedua istrinya marah. Saya nggak fokus sama keluarga cuma karena mengingat dosa ya, kesalahan saya sama orang tua. Sampai beberapa bulan saya tinggalkan kedua istri saya, itu saya kemana, sampai kedua istri saya cari kemana ini. Sampai beberapa hari raya Idul Fitri itu hampir sekitar 3 tahun Idul Fitri itu saya nggak pernah kumpul sama keluarga. Saya berusaha untuk kabur, lari. Kemana saya lari? Pulang lebih baik saya berantem sama istri saya. Karena kadang-kadang istri saya, namun setelah belakangan mereka ngerti kenapa kok Kiwil nggak pernah mau kumpul. Ketika orang pada sujud sama orang tua, saya sama siapa? Kedua istri saya masih bisa bersungkapan dengan orang tuanya, saya sama siapa? Itu yang kadang-kadang sampai sekarang saya ingatkan sama istri saya. Maaf, bukan berarti apa-apa. Nasar impikan istri dari Turki.